Oke, halo, selamat sore untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kita pada sore hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada speaker kita, Mas Krisna Dwi Tomo, sebagai founder dari Project Agni yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di webinar kita sore hari ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Najwa dari Aptiari. Mungkin ini dari 42 partisipan yang sudah bergabung, mungkin ada sedikit yang baru pertama kali bergabung dalam eventnya Apiari, mungkin sedikit menginformasikan terkait apa sih itu Apiari. Jadi Apiari sendiri adalah sebuah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga community activity. Nah, selain itu kita juga rutin mengadakan event-event dengan tujuan untuk memberikan insight-insight baru dan juga sharing-sharing ilmu baru kepada community-community-nya Apiari. Nah, salah satunya yaitu adalah event kita pada sore hari ini. Nah, seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa hari ini kita akan sharing-sharing sedikit nih terkait dengan how to improve your business with branding strategy bersama dengan speaker kita yaitu ada Mas Kresna Dwi Tomo dari Project Agni dan juga Mas Kresna di sini tidak sendiri nih, ditemani juga oleh tim dari Project Agni, yaitu ada Kak Hafid kalian di sini. Nah, mungkin daripada berlama-lama lagi nih aku yang ngomong terus, mungkin bisa langsung aja diserahin kepada Mas Kresna Dwi Tomo untuk mulai presentasinya. Pada Mas Kresna, dipersilahkan Mas. Ya, terima kasih Najwa. Selamat sore semuanya. Semoga semua dalam kabar baik selalu ya. Aku kedengeran? Oke, good. Alright, perkenalkan, aku Kresna, Creative Director dari Project Agni. Lalu di sini ada Hafid Royan dari Brand Strategist di Agni. Aku juga mau ini salam-salam dikit. Di sini ada beberapa orang yang selalu ada biasanya kalau di presentasi. Aku appreciate banget sih. Selain anak-anak kantor juga, di sini ada Kevin, ada Nadia, lalu ada Mas Fahmi yang suka entusias. Lalu ada siapa lagi ya? Udah yang kenal itu aja sih. Terima kasih banyak antusiasmenya buat ada Mbak Queen juga waktu itu kita pernah ketemu ya di ISBI. Terima kasih banyak atas antusiasmenya dan juga minatnya nih. Ini banyak banget ya, kalau salah tadi yang daftar sampai 80 orang, aku juga personally kaget sih. Jadi hari ini mungkin kita akan ngobrol dikit sih, jadi nggak terlalu detail karena kalau detail bentukannya workshop, so it would be short of introduction about how to tell you brand strategy. I would not say it's a brand strategy, it's mungkin kita lebih kayak cerita-cerita aja sih ya, jadi nggak terlalu ada berat, ada dikitnya juga. Oke, aku share screen sekarang ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh di itu aja kasih tahu ya, Najwa ya. Alright. Oke, let's begin. Semoga lancar ya. Boleh berdoa masing-masing. Oke. So, how to improve your business with branding, strategy, and also story. Kayak, aku boleh nggak usah dijadiin co-host sih, Najwa, karena itu harus admit terus. Thank you. Nah, kayaknya harus di-remove dulu deh jadi co-hostnya. Boleh nggak? Sorry Kak, kalau di remove dari co-host nanti nggak bisa share screen. Oh, oke. Aku harus admit terus soalnya. Oh, nggak apa, nanti bisa dibantu sama aku yang admit kok, langsung biar nggak muncul. Alright. Oke. Lanjut Kak. Oke. Banyak ya yang daftar, kaget juga sih sebenarnya. Oke. Ini perkenalan sedikit ya. Aku ada Jeff dulu dari Agni.
Sebentar ya. Mohon maaf nih. Begitu. Thank you. Jadi perkenalan dulu, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi di sini mungkin cukup diverse ya, dari business owner atau yang punya brand atau studio design juga. Lalu ya hopefully cukup diverse lah di sini. Nah, Agni sendiri memang sebetulnya base-nya adalah brand consultant atau branding artisan kita sebutnya, karena kita banyak nih berkutat di quality dan juga agak geek juga dalam mengulas soal budaya, apa sih korelasinya antara budaya dan juga bisnis, kurang lebih itu. Nah, lalu ini yang kurang lebih yang kita bisa kerjain. Jadi kita nggak kerja sendiri, jadi banyak sih teman-teman atau freelance atau other team juga yang suka involve di project kita. Soalnya. Nah, ini beberapa yang tadi, ini harus banyak diupdate sih. Tadi juga motionnya udah setahun yang lalu ini kayak banyak yang belum kita update. Semoga secepatnya ya di akhir tahun ini. Nah, itu tadi perkenalan dulu dari Project Agninya. Untuk branding, aku mau serahin nih ke Hafid sebetulnya, karena Hafid udah certified nih ceritanya. Oke, Fit. Monggo. Oke, thank you sebelumnya Mas Resna dan selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu di tempatnya masing-masing ya. Oke, kalau tadi judulnya Improving Business with a Branding Strategy and Branding and Story. Oke, sekarang kita pengen coba bahas dulu atau pengen diskusi juga kayak sebenarnya apa sih branding itu? Kenapa tiba-tiba sekarang kita udah familiar nih sama kata-kata branding? Apa ini ilmu baru atau gimana sih sebenarnya? Boleh next, Mas? Nah, sebenarnya kalau ilmu baru sih enggak ya, karena diadaptasinya juga dari banyak upaya-upaya sederhana oleh petani-petani, peternak, pedagang, pengrajin tradisional. Nah, salah satunya adalah next, Mas. Nah, salah satunya adalah dari peternak, itu kalau lihat gambar yang paling kanan, pernah lihat nggak sih kalau sapi, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, tapi dulu tuh kayak sapi pada dicap gitu, pakai besi api gitu, dan simbolnya macam. Nah, dulu di Texas, kayak di ranch-nya gitu, ada list-nya nih, simbol ini tuh punyanya siapa, alamatnya di mana. Jadi orang tahu kayak, oh ini ternaknya si A, ini ternaknya si B, dengan simbol yang beda-beda, yang ngebedain satu ternak dan ternak yang lain. Gitu juga upaya-upaya di Indonesia sebenarnya kayak motif-motif yang digunakan di batik, atau bahkan ukiran-ukiran di kayu-kayu di Indonesia, kayak kita semua tuh bisa ngenilai, kita bisa ngelihat ini tuh berbeda, ini asalnya dari mana, dan sebenarnya itu sih yang jadi awal berkembangnya ilmu brand atau branding, kayak it's a mark to differentiate. Sesimpel itu, sesimpel kayak kita bisa ngebedain ini punya siapa, ini asalnya dari mana, dan ini ngomongin apa gitu. Next. Nah, tapi kayak seiring berkembangnya zaman, beda aja tuh nggak cukup gitu. Orang jadi bisa ngeinformasiin, bisa mengetahui kalau kayak tadi tanda yang kayak gini tuh punya si A, tapi kualitasnya kayak gimana. Jadi ini udah bukan lagi ngebedain, ini bahkan udah jadi suatu identitas brand itu. Kita bisa tahu asalnya dari mana, kita bisa tahu yang punyanya siapa,
Bahkan seiring berkembangnya zaman, itu bisa juga serve as a guide to quality. Jadi kualitas, jadi identitas kualitas bahwa, oh tanda ini tuh punya si A dan ya reputasi kualitasnya tuh rendah, jadi kita nggak mau beli ya, simpelnya kayak gitu sih, kayak ngebedain, tapi ilmunya berkembang, jadi lebih daripada itu gitu. Next. Nah, mungkin kita pengen sepakati dulu sih kayak sore hari ini tuh pengen ngedefinisiin brand dan branding itu seperti apa. Karena kita pribadi juga banyak sih ngelihat banyak ilmuwan di luar sana, banyak praktisi juga yang punya definisinya masing-masing. Dan sore ini aku pengen sama-sama ya coba sharing aja ya. Brand bagi kita adalah a customer gut feeling about product, service, or company. Jadi gut feeling sebenarnya. Bukan cuman logo, brand bukan cuman identitas visual, tapi persepsi, reputasi yang kita dapat ketika kita interaksi pertama kali dengan suatu produk, suatu service, atau bahkan suatu perusahaan. Kayak itu cuman ngebutuhin waktu sepersekian detik gitu, kayak ketika kita datang satu produk dan kita cicipin atau kita pegang packaging atau segala macam, kayak pasti ada satu persepsi yang muncul di kepala kita. Jadi itu sih brand. Brand itu kita nggak punya brand, kita tidak memiliki brand, tapi yang memiliki brand itu customer-customer dari kita gitu. It's a result. Itu hasil dari apa yang kita lakukan sehingga persepsi itu muncul di kepala orang-orang. Gitu. Next. So, ketika kita ngomongin hasil dari apa sih sebenarnya? Hasil dari branding. Jadi, branding adalah the process to build and manage the perception atau the reputation, sedangkan brand itu hasilnya. Dan dengan begitu, sah-sah aja sebenarnya tiap orang punya brandnya masing-masing, punya persepsinya masing-masing terhadap suatu bisnis atau suatu usaha. It's okay as long as it's beneficial for our business. Dan gimana kita bisa ngambil beneficial dari itu kenapa semakin kesini orang semakin peduli dengan persepsi yang muncul di kepala customer-nya. Itu kenapa ada branding, di mana kita bisa ngebentuk, tapi kita juga bisa nge-manage, supaya walaupun persepsinya berbeda, tapi masih dalam scope brand kita. Gitu. Next. Nah, ini ada satu model sih dari salah satu mentor juga yang ngebuat ya kita jadi agak mudah paham sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin branding, setidaknya siapapun yang ngelakuin, siapapun yang ngebikin pasti validasi atau konfirmasinya ke CEO atau CEO yang punya sebuah tujuan, perusahaan ini mau dibawa kemana, CEO yang punya keinginan ingin membangun persepsi seperti apa, lalu ini ada panah keluar, lalu CEO harus bisa ngeimplementasiinnya kepada employees, dan bahkan keluar kepada customer, dan bahkan kepada publik yang cuman ngelihat kita mungkin dari iklan atau dari event-event, tapi kalau customer itu kan dia udah sempat konsumsi produk kita gitu. Nah, kalau kita ngelihat di bagian dalam CEO dan employees, itu yang disebut branding sih. Kalau kita boleh bedain ya, kalau kita boleh bedain apa sih bedanya branding sama marketing? Kayak CEO dan employees itu satu perusahaan pasti punya satu persepsi yang ingin dibangun dan itu yang dipegang dalam segala aktivitasnya. Tapi gimana itu bisa diterima oleh customer dan publik, nah itu penting banget ada peran marketing di sini. Itu nggak akan nyampe ke customer, persepsi itu atau tujuan itu tuh cuman punya kita, nggak bisa jadi punya orang lain kalau nggak dikeluarin lewat marketing gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang pengen dibahas di situ adalah banyak banget sih konten atau bahasan-bahasan yang ngebedain mana yang penting sih branding atau marketing duluan, yang mana yang lebih penting, branding versus marketing. Tapi di sini kita pengen nyebutin bahwa branding featuring marketing. Itu sih yang lebih baik menurut kita. Next. Nah, kalau sebenarnya branding itu udah selama itu dan sudah seberkembang itu, why does it matter dan kenapa baru sekarang banyak event-event branding, webinar-webinar branding, atau bahkan branding-branding consultant, atau bahkan bisnis-bisnis yang peduli, oh kayaknya kita harus beralih nih dari cuman jualan doang, kita harus bikin sebuah brand. Next. Nah, kalau kita jalan-jalan nih ke supermarket, ke grocery, kayak
Ini salah satu rak yang mungkin akan kita lihat sih, dan ngelihat banyak banget produknya sama, ya mungkin ada perbedaan warna, tapi pada akhirnya mereka semua tetaplah sebuah soda, dan kadang kita udah punya apa ya, udah punya selera sendiri kayak, oh mungkin lebih suka yang Fanta atau Sprite gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita dihadapkan seperti ini tuh, alamiahnya kita akan bingung sih, apa sih bedanya, kan sama-sama soda doang. Dan market sekarang tuh setidaknya terlihat seperti ini, udah banyak banget brand yang fungsinya sama, produknya sama, kualitasnya pun hampir sama. Next. Itu kalau kita ngelihat di offline, bahkan online pun secara advertising atau digital ad, udah sebanyak ini gitu. Kita ngebuka website apa, kita bahkan nge-scroll Instagram atau YouTube, banyak banget iklan-iklan yang bermunculan dari brand-brand yang mempromosikan produk mereka, dan ini ngebikin kita itu jadi bingung, banyak banget pilihan gitu. Next. Nah, jadi kita sekarang itu sebenarnya banyak banget brand-brand, banyak banget bisnis-bisnis yang fungsinya hampir sama, itu nawarin kita sebuah ya produk mereka, baik itu produk berupa barang ataupun service gitu. Dan tapi kita punyanya waktunya cuma dikit nih. Kita udah terlalu banyak distraksi, decision making-nya itu cepat banget kita yang sekarang gitu. Dan menurut kita, trust is the ultimate shortcut to buying a decision. Nah, jadi untuk bisa mempercepat decision itu dibutuhkan trust nih, adanya trust dari customer terhadap bisnis kita atau brand kita. Nah, gimana caranya? Dari bertemunya atau bahkan ngebit di expectation. Ketika customer memilih dan melihat sebuah produk atau brand, mereka pasti punya ekspektasi tadi, mereka punya persepsi, dan ketika kita bisa meet the expectation atau bahkan kita bisa beat the expectation, itu akan ngemunculin trust nih dari para customer terhadap bisnis kita. Dan masalahnya lagi, trust is hard to earn but easy to lose. Tuh. Ini sih kenapa branding sekarang jadi apa ya? Jadi bahasan yang ya lumayan panas sih sekarang. Kenapa para brand owner udah mulai memperhatikan persepsinya di mata customer? Karena masalah-masalah ini tuh semakin muncul dan semakin banyak di zaman yang maju sekarang gitu. Next. Nah, ketika kita ngomongin kayak tadi, gimana sih caranya berarti untuk kita bisa ngebikin bisnis atau ngebangun sebuah brand yang trustworthy berarti ini. Nah, di sini ada produk, ada branding, dan ada marketing. Kalau dari produk, ketika apa ya, dari pengalaman sih kita banyak banget nemuin ketika ngelihat satu produk atau suatu produk atau bisnis datang ke kita, kayak kita akan ngebikin sebuah workshop atau interview, ini brandnya mau dibikin seperti apa, persepsinya nih, gitu. Dan seringkali kayak, ya pasti brand owner inginnya perfect, ingin sempurna, ingin bagus, tapi ternyata produknya masih di bawah rata-rata nih. Apakah itu nggak bisa? Apakah itu menjadi sebuah pencitraan? Menurut kita di situ sih sebenarnya peran dari branding sendiri. Emang kita akan mengkomunikasikan apa yang dijual, tapi ketika kita ingin ngebikin sebuah komunikasi yang ideal, itu jadi kita bisa ngelihat sebuah opportunity, ya kalau kita pengen komunikasi seperti ini, berarti kita harus evaluasi dulu nih produknya. Dan ketika produk sama brandingnya udah ketemu, dan disebarin, dan dibantu sama marketing, ketika tiga-tiga ini udah bekerja dengan baik, itu akan menjadi sebuah trustworthy brand sih menurut kita. Jadi nggak bisa brandingnya doang yang bagus, nggak bisa marketingnya doang yang bagus, nggak bisa produknya doang yang bagus. Ini tiga-tiganya harus bekerja dengan porsinya masing-masing, dengan perannya masing-masing, dan pada akhirnya baru ngebentuk sebuah trustworthy brand gitu. Ini ngutip dari Dan Whedon, kalau mungkin teman-teman tahu tagline Just Do It. Nah, ini beliau orang di balik tagline itu. Beliau bilang kayak, people do not buy goods and service. Mungkin aku akan nambahin anymore. Ya mungkin dulu orang masih ngelihatnya barang dan jasa, tapi sekarang orang-orang tuh udah belinya relasi, ngebeli story, dan bahkan ngebeli magic. Dan ketika kita ngomongin relasi, ngomongin story dan magic, nah ini yang paling pantas untuk
ngomongin ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak kreatif director kita. Silakan Mas Resna. Wait. Thank you, Fit. Aku lagi nyari kursor gini. Kita harus diginiin dulu. Oke, thank you Hafid for the presentation. Semoga pada beranjak untuk paham ya, karena kita karena kita juga belum tahu demographic of this webinar. Semoga bisa dari yang beginner sampai ke intermediate lah ya, mungkin kalau advance mungkin bentukannya pasti kita beda lagi. Nah, mungkin kita masuk ke study case kali ya. Ada waktu lah ya, mungkin akan agak extend kali. Nah, kemarin ini yang kita kerjain untuk Matoa. Jadi Matoa itu wooden watch dari Bandung. Kalau teman-teman ada yang tahu, nah yang belum tahu dia dia jam kayu gitu. Dan kemarin kita rebrand buat mereka di tahun 2018. Intinya kita benar-benar ngeulik lagi nih, apa sih artinya time buat kita gitu, buat mereka, buat audiens. Dan juga dari konsep time itu kita breakdown menjadi pulse, menjadi sesuatu yang ngeberitahu atau yang menceritakan mengenai momen sekarang gitu. So Matoa is a present moment and Matoa is a time to be different, kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Jadi emang sebetulnya untuk menjadi untuk menjadi berbeda itu kan seperti yang kita tadi bilang adalah untuk menjadi real apa yang kita punya kan, or other to be said is authenticity gitu. Nah, kita cuma berulik dari situnya sih biasanya untuk brand. Misalnya seperti ini, wood, terus dari pulse wood, terus dari pulse kalau kita lihat detak jantung kan kayak detik gitu, kayak detak dan detik jantung itu kan kayak sesuatu yang nah gitu kan. Nah, itu yang jadi konsepnya sih sebenarnya, sangat simple dan very sound kayak gitu kemarin untuk jadi brand identity untuk Matoa. Dan juga setiap bentuknya itu dari Matoa itu beda-beda. Kayak kalau misalnya kita lihat our thumbprint, setiap orang pasti meskipun identical pasti mereka beda gitu. Nggak 100% sama gitu kan. Nah, akhirnya itu yang jadi konsep dari Matoa yang kalau teman-teman ada yang punya jamnya yaitu. Dan juga karena ada isu kurang bisa di aplikasi kemarin karena kecil banget, bisa di laser, itu juga harus kita pikirin banget sih. Makanya kayak kita ambil kata brand artisan itu, kita selalu pikirin sampai to tiniest detail. Nah, akhirnya dari brand identity juga kepake buat sampai ke campaign, terus kayak graphic elementsnya. Akhirnya ketika orang-orang ngelihat shape itu, meskipun dipotong seperempat, atau misalnya cuman ada shape apanya, tetap itu kita pengen lihat sampai distinct sih. Dan shape ini tuh keaplikasiin bukan cuma di logo dan packaging, tapi kayak sampai ke jamnya pun si roundnya kayak gitu-gitu itu diambil dari logo juga yang sekarang-sekarang yang baru. Nah, ini proses-prosesnya, we call it Audioscape. Jadi Audioscape itu tadi udah nyeritain mengenai brand story, lalu bridging from story to the visual, kurang lebih kayak gini, natural, terus ada keyword, fashionably urban, subconsciously natural, and culturally distinct misalnya. Terus ini kemarin juga kita pakai buat Eva Celia buat cuman mockup, terus kemarin jadi juga buat campaign kayak gitu. So in short, we have to be different. Misalnya gimana cara tadi differentiate seperti Afid bilang, terus juga gimana sih cara orang kayak sekali lihat, oh ya ini adalah brand ini misalnya. Okay, this is talking about happiness, misalnya Coca-Cola. This is talking about simplicity, about Apple, terus McDonald's, dan and everything itu kan yang luar, terus yang lokal juga banyak banget ternyata serunya gitu untuk kita ulik, untuk bisa connect antara audience tadi, market, brand and product. Lucunya dan serunya kadang kita start dari bikin produk dulu kan, kayak gue kayaknya mau bikin tas deh, kayak tapi nah
yang kita ulik itu biasanya adalah kenapanya sih biasanya. Kayak sesimpel kenapa lu mau bikin tas? Apakah emang lu mau bisnis atau lu mau mempermudah orang untuk orang-orang biar nggak berantakan aja hidupnya gitu kan. Kayak uh, itu dua mindset yang berbeda biasanya. Tapi itu juga diproses along the way sih. Ada yang long process, ada yang taking long process, ada juga yang menyadari itu bila udah aware terhadap sesuatu yang kita biasa sebut dengan purpose. Atau purpose ini ada juga kayak teman-teman kalau ada yang tahu Ikigai. Nah, itu tuh sebenarnya adalah brand model juga sih. Bayangin kalau Ikigai itu dipakai buat brand misalnya, itu bakal seru banget sih. So, all in all, we have to be authentic. But how to be authentic? Ini kita pakai cara kita ya. Maksudnya banyak sih cara dari branding ini banyak banget. Kayak nanti di Idea Fest bakal ada Malcolm Gladwell